Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, sebelum saya memutarkan cuplikan sebuah video, saya ingin mengajak sahabat yang terkasih membaca firman Tuhan dalam Yeremia 48 ayat yang ke-6. Dikatakan begini: larilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Menurut Bapak Ibu Saudara dan sahabat, apa maksudnya di sini ya? Dikatakan bahwa jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Oke sahabat yang terkasih, kita buka satu ayat firman Tuhan lagi di Kejadian 16 ayat yang ke-10. Dikatakan begini: lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak, keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, saudara yang terkasih, kita telah baca firman Tuhan. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menafsirkan apa maksud ayat ini, silahkan saudaraku tanya hamba Tuhan, pendeta, dan para pelayan Tuhan di tempat saudara beribadah. Oke, kita tonton dulu video ini. Kejadian di dalam video ini terjadi di San Francisco, Amerika. Sahabat yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa saya mengupload ada dua video dari dua negara yang non-Kristen. Dua negara tersebut sangat mencintai Israel, dan mereka berkeliling-keliling kota dan berkata Shalom Israel. Mereka bernyanyi-nyanyi, bahkan mereka berkata I love Israel, dan mereka sangat mencintai Israel. Padahal dua negara tersebut, yaitu Jepang dan India, bukanlah negara yang mayoritas berpenduduk Kristen, sahabat. Tetapi kita lihat begitu ramainya, begitu antusiasnya mereka berkeliling membawa-bawa bendera negaranya dan bendera Israel. Mereka sangat santun dan sangat damai, sahabat. India juga bukanlah negara
mayoritas Kristen. Di sana mayoritas Hindu, dan kabarnya juga di sana, saudaraku, agama terbesar nomor 2 adalah Islam. Kalau nggak salah agama Kristen di sana nomor 4 ya, sangat jauh sekali. Jadi sengaja kedua negara tersebut saya cuplik videonya, dan kedua negara tersebut bisa kita katakan ya lebih maju dibanding negeri kita. Kenapa sahabat? Ya kita lihat Jepang bagaimana ya. Kita lihat India. Bahkan baru-baru ini astronot dari India sudah mendarat, saudaraku, di planet lain. Bahkan mereka sudah ke bulan ya. Itu saudara lihat ada di Google beritanya. Dan banyak penemuan-penemuan mereka juga yang kita gunakan juga di Indonesia ini, sahabat. Ya seperti otomotif, mobil, atau yang lain-lainnya yang berasal dari India. Kedua negara ini sama sekali bukan negara Kristen, sahabat. Tetapi kita lihat kemajuan negeri mereka, ya bisalah kita katakan sekian langkah di depan negeri kita. Kenapa mereka bisa begitu? Karena menurut Alkitab, sahabat, kalau kita memberkati Israel, kita akan diberkati. Kalau kita mengutuk Israel, kita akan dikutuk. Jadi ketika semua orang mencintai Israel, maka hidupnya bisa diberkati, sahabat. Jadi begini, sahabat, kalau saya lihat ya aksi-aksi para orang-orang yang mendukung Israel, meskipun mereka bukanlah Kristen ataupun Yahudi ya, mereka sangat santun gitu. Dan kita lihat di Jepang gitu ya, mereka cuma bernyanyi-nyanyi, sahabat, Shalom Israel, Shalom Israel gitu ya. Mereka bernyanyi keliling-keliling kota, ya santai, sahabat, dan sangat damai gitu. Nggak ada, saudara lihat di video yang saya cuplik di Jepang itu kan, mereka setelah kibar-kibar ke bendera Israel, Shalom Israel, terus bakarin bendera Palestina gitu. Enggak, sahabat, nggak ada aksi begitu. Terus mereka langsung kumpul semua bikin aksi kutuk, katanya kutuk, 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 kutuk tuh, saudaraku, yang keluar dari perkataannya. Nggak ada, sahabat. Semua aksi damai. Mereka hanya bernyanyi keliling-keliling sambil berkata Shalom Israel, kan gitu ya. Tidak ada aksi kutuk-kutuk atau membenci diajarin di situ supaya emosi kita meluap-luap, amarah kita meluap-luap supaya kita membenci Palestina. Tidak ada, sahabat. Kan gitu ya. Demikian juga yang di India, saudara lihat di situ. Mereka juga cuma bernyanyi-nyanyi, sahabat. Padahal mereka bukanlah orang Yahudi atau orang ya Kristen gitu ya. Kita lihat ada dua-dua mereka juga yang saya lihat ya sepertinya bukan Kristen gitu, saudara. Tapi mereka melakukan aksi damai yang cukup baik, saya lihat, sahabat. Ya hanya bernyanyi-nyanyi gitu ya. Nggak ada di situ kita lihat langsung kutuk-kutuk gitu ya. Nggak ada, sahabat. Ya, mungkin mereka juga melihat ya bagaimana tetangga mereka itu Pakistan, Afghanistan gitu ya, yang doyan kutuk-kutuk Israel itu. Ya lihatlah buahnya, sahabat. Lihatlah bagaimana Afghanistan, Pakistan ya. Sangat mudah kita lihat di internet di zaman keterbukaan ini. Ketik saja negara mereka, sahabat. Nah, India mungkin melihat itu, sahabat. Wah, apa faedahnya kutuk-kutuk? Setelah mereka kutuk, apa buahnya? Kan gitu ya. Mereka melihat. Makanya orang India nggak mau, saudaraku, kutuk-kutuk itu. Mereka cuma berkata Shalom Israel, Shalom Israel. Kan begitu, sahabat. Jadi saya mau katakan ya, Alkitab itu benar. Matius 7 dengan jelas berkata, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Jadi ayat ini adalah ayat yang cukup luar biasa untuk kita bisa mengenal sebuah kebenaran, sahabat. Lihat buahnya. Kalau mereka yang sangat-sangat pro Hamas, sangat mencintai Hamas, menyanjung Hamas, pasti mereka ujung-ujungnya bakar bendera, kan gitu ya, bakar bendera Israel. Yang konyolnya bendera Israel itu dibakar, sahabat, dan diinjak-injak gitu. Konyol sekali. Padahal di sisi lain mereka mengimani Daud. Kata mereka Daud yang di Alkitab dan Daud yang di kitab sucinya sama. Padahal di bendera Israel itu, sahabat, ada bintang Daud. Nah kalau itu nabinya, apa mereka nggak merasa berdosa? Injak-injak bintang Daud, dibakar lagi, sahabat. Gimana ya kalau pendukung Israel itu tiba-tiba bakar bendera Arab Saudi gitu kan? Itu la ilaha illallah tulisannya kan, sahabat ya. Dibakar gimana? Sedangkan di Indonesia saja pernah bendera ISIS dibakar gitu, mereka marah karena ada tulisannya itu, sahabat.
ada tulisannya itu. Bendera HTI dibakar kemarin ya, ada heboh di Indonesia juga. Banyak orang marah sahabat. Kenapa? Bukan karena HTI-nya kata mereka, bukan karena ISIS-nya kata mereka. Tapi kenapa? Karena ada tulisan di situ La ilaha illallah. Ya, sama dengan bendera Israel ini, bintang Daud. Di satu sisi lain juga mereka berkata bahwa Yakub nama lainnya adalah Israel, dan mereka mengimani Nabi Yakub. Kata mereka Yakub itu adalah nabi, dan mereka juga mengimani Ishak, dan mereka juga mengimani Ibrahim. Kata mereka Ibrahim itu adalah Abraham. Tetapi mereka kutuki terus keturunan Ibrahim. Kalau iyalah sama saudaraku, kalau iyalah sama, Ibrahim dan Abraham sama, seharusnya mereka malu dong mengutuki nabinya. Masa nabinya dikutukin, dihina-hina, benderanya dibakar-bakarin, diinjak-injak lagi sahabat. Terus yang mana yang benar gitu? Makanya dari buah itulah kita lihat ternyata saudaraku, dari perilaku mereka menunjukkan sendiri bahwa Abraham itu bukan Ibrahim, Yakub itu bukan Yakub alaihissalam, Daud di Alkitab bukan Daud yang ada di kitab mereka. Kalau iya itu sama sahabat, pasti mereka menghormati bintang Daud, pasti mereka menghormati Israel, karena itu adalah nabinya, keturunan Ibrahim. Kata mereka pasti dihormati sahabat. Nyatanya kan enggak. Kita lihat demo katanya yang kemarin itu jutaan orang aksi bela Palestina. Ya orang Kristen juga bela Palestina juga, bela Israel juga. God bless Israel, God bless Palestina. Itu sering kita dengar dari orang Kristen. Kita lihat aksi bela Palestina di Monas itu kan saudaraku. Ujung-ujungnya kutuk mengutuk, hina bangsa lain gitu ya, hina-hina Israel, boikot produk Israel. Ujungnya kan kutuk-kutuk saja. Kalau saya jadi pemimpin mereka di Monas itu, saya suruh semua ke Israel sana sahabat, berangkat semua, jangan hanya omong besar, berangkat saja. Ingat apa kata Ustadz Abdul Somad, Singapura itu kencing kita rame-rame, tenggelam tuh kotanya. Israel itu kan bukan kota besar sahabat, ya mungkin ya beda-beda tipis lah dengan Singapura. Ya bisa juga dipakai perkataan Ustadz Abdul Somad itu ya, 1 juta orang yang bela Palestina di Monas, utus semua ke Israel sana, suruh semua kencing biar tenggelam Israel. Gitulah logikanya sahabat. Nah, kan kalau hanya kora-kora saja nggak bertindak, ujung-ujungnya cari donasi, ya sama saja, ujung-ujungnya donasi juga. Nah gitu sahabat yang terkasih ya, sebenarnya kita sangat mencintai Palestina sahabat. Israel juga sangat kita cintai. Tetapi kadang-kadang ya saudaraku, di negeri kita ini orang nggak tahu membedakan mana Hamas, mana Palestina. Gitu. Kalau orang Palestina melihat orang yang di video tadi itu saudara, orang Palestina asli, saya rasa malu saudara, malu. Iya, pasti malu sahabat. Kelakuan orang yang bela negaranya begitu, barbar begitu, sampai lempar-lempar begitu kan. Saya yakin penduduk asli Palestina malu melihat orang yang bela Palestina itu begitu kelakuan barbar gitu sahabat. Asal sedikit bawa bendera Palestina, nggak ada apa bawa gitu ya, pasti saya rasa malu orang Palestina. Ya sama umpamanya dengan orang Israel. Kalau orang yang di Jepang tadi sama di India tadi terus lakukan aksi sama, lempari orang yang dukung Palestina, barbar kelakuannya, saya percaya orang Israel pasti malu. Bisa saja mereka berikan sebuah perkataan atau himbauan kepada orang yang mendukung Israel supaya jangan melakukan hal seperti itu. Itu adalah hal yang memalukan. Saya percaya Israel akan memberikan himbauan kepada pendukungnya ketika ada aksi yang seperti di video itu jika dilakukan oleh pendukung Israel. Saya sangat yakin penduduk orang asli Palestina pun saya lihat pasti malu itu saudara. Taruh lagi di kaos belakang ini bendera Palestina kan gitu saudaraku. Mereka sangat barbar, kasar, wah dengan kode-kode yang sangat kotor sekali kelakuan mereka. Padahal mereka tinggal di Amerika. Saya nggak tahu apakah mereka asli Amerika atau imigran. Kalau imigran kan saudaraku memalukan sahabat. Udah ditampung, sudah digaji, dicukupi kebutuhannya, kan nggak tahu berterima kasih sahabat. Kalau benar itu yang dukung Palestina itu adalah imigran. Makanya waktu saya lihat komen-komen di video itu sahabat, memang komen-komennya bahasa Inggris. Saya lihat ya, banyak sekali komen orang di situ yang berkata, lihatlah kelakuan mereka, maka engkau akan menemukan kebenaran dari perbuatan mereka. Ditulis di bawah gitu ya,
It's true katanya, agree katanya. Banyak yang setuju sahabat, benar katanya. Gitu. Ada yang berkata lagi di komennya, lihat jumlah mereka hanya 1% di negara kita, tetapi kelakuan mereka begitu barbarnya. Gimana kalau mereka jauh lebih banyak dari kita? Ada yang komennya, banyak yang komen begitu sahabat. Jumlah mereka hanya 1% di negara kita, tetapi udah begitu. Gimana kalau mereka jumlahnya lebih banyak dari kita di Amerika ini, katanya gitu. Tuh ada komennya sahabat. Dan itu sebuah kenyataan dan fakta yang tidak bisa saudaraku kita pungkiri ya. Karena terlihat jelas dan perbuatan dan buah-buah itu memang dihadapkan langsung di depan mata kita. Makanya kita harus sadar, kita pilih sebuah kebenaran saudaraku, mana yang benar silahkan saudara ikuti. Kalau ada yang salah jangan diikutin saudara. Alkitab Matius 7 jelas berkata, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.